Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 12 semester 1. Di materi yang ke-6 ini saya akan membagikan materi tentang strategi memilih perguruan tinggi. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita akan awali dengan pentingnya memilih perguruan tinggi atau pendidikan lanjutan dengan bijak. Memilih perguruan tinggi atau jalur pendidikan lanjutan adalah salah satu keputusan besar dalam hidup seseorang, yaitu siswa kelas 12. Keputusan ini akan berdampak signifikan terhadap masa depan karir, pengembangan diri, dan kesuksesan mereka. Karena itu, siswa perlu mempertimbangkan banyak faktor untuk memastikan pilihan yang tepat sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi masing-masing. Nah, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perguruan tinggi? Ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan ketika memilih perguruan tinggi. Faktor-faktor ini akan membantu siswa membuat keputusan yang tepat. Yang pertama, minat dan bakat pribadi. Pilihlah program studi yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakat pribadi. Ini akan membantu siswa menikmati proses belajar dan tidak mudah merasa jenuh atau terbebani. Jika program studi tidak sesuai dengan minat, akan lebih sulit untuk berhasil dan berkembang di bidang tersebut. Yang kedua, kualitas perguruan tinggi. Reputasi perguruan tinggi sangat penting. Hal ini termasuk akreditasi perguruan tinggi dan program studi, prestasi akademik, serta kualitas pengajaran dan penelitian yang ditawarkan. Perguruan tinggi dengan akreditasi baik akan memberikan pengalaman pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan prospek karir di masa depan. Kemudian yang ketiga, lokasi perguruan tinggi. Lokasi adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Perguruan tinggi yang dekat dengan rumah mungkin lebih nyaman karena lebih hemat biaya hidup. Namun, memilih perguruan tinggi di luar kota atau luar negeri juga bisa memberikan pengalaman baru dan memperluas wawasan. Siswa perlu menimbang kesiapan mereka untuk tinggal jauh dari rumah dan mandiri. Selanjutnya yang keempat, biaya pendidikan. Pertimbangan biaya adalah salah satu faktor krusial. Biaya kuliah, biaya hidup, serta ketersediaan beasiswa atau bantuan keuangan harus diperhitungkan dengan matang. Pilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kondisi keuangan keluarga atau tersedia beasiswa yang dapat meringankan beban biaya pendidikan. Selanjutnya yang kelima, fasilitas yang disediakan. Fasilitas kampus seperti laboratorium, perpustakaan, pusat riset, dan akses teknologi sangat penting untuk mendukung proses belajar. Siswa juga harus mempertimbangkan fasilitas non-akademik seperti organisasi mahasiswa, asrama, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menunjang pengembangan diri. Kemudian yang keenam, prospek karir. Perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan prospek karir baik serta hubungan yang kuat dengan dunia industri akan memberikan keuntungan bagi mahasiswa setelah lulus. Jaringan alumni yang kuat dan program magang juga merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketujuh, gaya hidup dan budaya kampus. Setiap perguruan tinggi memiliki budaya dan gaya hidup kampus yang berbeda. Pastikan lingkungan kampus yang dipilih mendukung perkembangan karakter dan nilai-nilai yang ingin dipegang. Kampus yang cocok akan membuat siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk berprestasi. Berikut ini ada langkah-langkah dalam memilih perguruan tinggi. Siswa perlu melakukan beberapa langkah penting sebelum mengambil keputusan terkait perguruan tinggi atau pendidikan lanjutan yang akan dipilih. Berikut adalah langkah-langkah yang disarankan. Yang pertama, melakukan riset. Siswa perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai perguruan tinggi yang diminati. Informasi ini bisa didapatkan melalui situs web resmi perguruan tinggi, brosur, atau pameran pendidikan. Yang kedua, mengunjungi pameran pendidikan atau perguruan tinggi. Pameran pendidikan seringkali menjadi tempat terbaik untuk mendapatkan informasi langsung dari perwakilan perguruan tinggi. Siswa juga bisa bertanya mengenai program studi, fasilitas, dan kehidupan kampus. Yang ketiga, konsultasi dengan guru BK atau alumni. Diskusi dengan guru BK atau alumni yang telah berkuliah di perguruan tinggi yang diinginkan bisa memberikan pandangan yang lebih jelas tentang apa yang bisa diharapkan. Mereka bisa memberikan saran yang berharga berdasarkan pengalaman mereka. Selanjutnya yang keempat, membuat daftar prioritas. Siswa perlu menyusun daftar kriteria pribadi berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya.
Daftar ini akan membantu mereka menentukan prioritas dan memilih perguruan tinggi yang paling sesuai. Kemudian yang kelima, mempertimbangkan kondisi keluarga dan keuangan. Siswa juga perlu mempertimbangkan kondisi keluarga, termasuk faktor finansial dan dukungan keluarga dalam proses pemilihan perguruan tinggi. Memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga adalah hal penting untuk mencegah masalah keuangan di masa depan. Berikut ini ada beberapa teknik mengambil keputusan yang bijak. Memilih perguruan tinggi bukanlah keputusan yang dapat diambil dengan terburu-buru. Berikut beberapa teknik yang dapat membantu siswa dalam membuat keputusan yang bijak. Yang pertama, menganalisis kelebihan dan kekurangan. Buatlah daftar kelebihan dan kekurangan dari perguruan tinggi yang dipertimbangkan. Ini akan memudahkan siswa untuk melihat secara objektif mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Yang kedua, mendiskusikan dengan orang tua dan guru. Keputusan besar ini sebaiknya tidak diambil sendiri. Libatkan orang tua, keluarga, dan guru BK dalam diskusi, sehingga siswa mendapatkan berbagai perspektif yang lebih luas. Yang ketiga, membuat rencana cadangan. Penting untuk memiliki rencana cadangan jika perguruan tinggi atau program studi yang diinginkan tidak memungkinkan. Siswa bisa mempertimbangkan alternatif lain, baik dalam bentuk perguruan tinggi yang berbeda maupun program studi yang lebih fleksibel. Selanjutnya, kita akan mengikuti refleksi dan evaluasi. Setelah menerima layanan ini, siswa diharapkan untuk merefleksikan keputusan yang telah mereka buat. Refleksi ini bisa berupa penilaian terhadap seberapa yakin mereka dengan pilihan yang telah diambil dan apakah mereka sudah mendapatkan semua informasi yang diperlukan. Jika merasa masih ragu, siswa bisa melakukan konsultasi lebih lanjut dengan guru BK. Kesimpulannya, memilih perguruan tinggi atau jalur pendidikan lanjutan adalah langkah penting yang akan menentukan masa depan siswa. Oleh karena itu, pertimbangkan yang matang dan langkah-langkah yang sistematis sangat diperlukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan hidup siswa. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.